Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah pemirsa sekalian, Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dan di saat ini Masya Allah kita berada di serial terbaru di YouTube Surabaya Mengaji, yaitu serial kerja. Yang mana di serial kerja ini kita insya Allah akan membahas seputar fikih dalam bekerja, kemudian apa-apa yang harusnya dilakukan seorang muslim dalam bekerja. Bersama guru kita yaitu Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, di episode pertama ini masih global dulu, kita membahas seputar anjuran dalam bekerja, Ustadz. Jadi dalam Islam ini apakah ada anjuran untuk kaum muslimin terutama yang laki-laki dalam bekerja, kemudian bagaimana teladan salaf di masa silam itu dalam bekerja ini, Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kalau kita bicara tentang perintah atau anjuran untuk bekerja, maka di sana ada dalil-dalil ya, entah itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis ya. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang menganjurkan kita terutama kaum laki-laki untuk bekerja adalah firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Ya, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini dhalulan. Dhalulan itu artinya adalah tunduk, bisa ditundukkan ya, bisa kita buat berladang, bisa buat kita mungkin kelola, kita ambil minyak, kita tambang emas dan sebagainya ya. Maka Allah memerintahkan famshu fi manakibiha, berjalanlah. Famshu di sini pakai fiil amr ya. Fiil amr secara asal hukumnya adalah wajib. Berarti kita harus berjalan ya di segala penjuru dunia tersebut. Wa kulu min rizkih, dan makanlah dari rezeki Allah yang telah Allah letakkan di bumi tersebut ya. Jadi ini adalah perintah bagi kita untuk mencari rezeki yang Allah telah berikan pada bumi ini. Dan juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-15 juga Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Apabila sholat Jumat telah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi ya. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah ya. Ini adalah perintah juga dari Allah agar kita ketika sholat Jumat kerjanya stop dulu ya. Setelah sholat Jumat silahkan lanjutkan lagi dan carilah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu kalau kita bicara dari ayat-ayat Al-Quran ya. Adapun dari hadis Nabi SAW, di antaranya beliau pernah bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairan min an la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu ya. Jadi seandainya salah seorang di antara kalian memanggul kayu bakar di atas punggungnya untuk maksudnya diperjualbelikan ya, agar mendapatkan hasil, itu lebih baik dibandingkan dia minta-minta ke orang ya. Sama saja apakah nanti dikasih atau tidak. Jadi minta-minta ini tercelanya bukan hanya kalau dikasih saja, bahkan minta-minta nggak dikasih saja juga tercela ya. Jadi ini adalah perintah dari Nabi SAW bagi kita untuk mencari pekerjaan seperti apapun jenisnya ya. Bahkan di sini disebutkan memanggul kayu bakar ya, suatu pekerjaan yang mungkin bagi sebagian kita melihat dengan sebelah mata ya, tapi itu aja lebih bagus daripada minta-minta ya. Begitu pula dalam hadis yang lain beliau juga pernah bersabda, ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi ya. Jadi tidaklah seseorang itu memakan yang lebih baik dari makanan dari hasil dia sendiri, pekerjaan dia sendiri, itu lebih baik ya. Ini juga anjuran bagi kita ya, supaya tidak punya sikap aji mumpung dan sebagainya ya. Ini mumpung ada yang gratis misalnya, padahal yang gratis itu bisa untuk yang lebih membutuhkan misalnya ya. Jadi makanan atau pendapatan yang paling bagus adalah pendapatan yang seseorang ini berasal dari keringatnya sendiri ya. Kemudian beliau lanjutkan, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi, dan dahulu Nabiullah Dawud alaihissalam ya. Dawud itu anaknya siapa? Maksudnya Dawud itu punya anak Nabi siapa? Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan seorang raja ya. Bapaknya aja masih kerja, padahal anaknya raja ya. Tinggal minta anaknya kan gampang ya. Tapi disebutkan siapa? Nabi Dawud ini dahulu
makan dari hasil kerja beliau sendiri ya. Dan juga di antara contoh-contoh yang lain seperti Nabi Zakaria itu disebutkan dalam hadis beliau pekerjaannya adalah tukang kayu. Bayangkan Nabi jadi tukang kayu. Mungkin sebagian kita ada yang gengsi ya, ini Nabi jadi tukang kayu, Nabi Zakaria. Kemudian juga Nabi Musa, kalau kita ingat ceritanya ya, beliau ketika mau menikah itu dikasih syarat maharnya adalah disewa beliau ya. Jadi disewa, suruh mengerjakan suatu pekerjaan ya dalam rangka untuk mengganti mahar beliau dalam pernikahan tersebut ya. Ini adalah contoh-contoh dari para nabi ya, dan juga yang lebih dari itu Nabi kita Muhammad SAW ya. Kita mungkin masih ingat beliau dahulu pernah mengantarkan dagangannya Khadijah ya, Khadijah beliau berdagang ya, bahkan pulang dalam keadaan menguntungkan ya. Begitu pula beliau juga dulu sebelum menjadi nabi, beliau juga sempat menggembala kambing ya, Nabi Muhammad menggembala kambing ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kalangan nabi ya. Begitu pula dari kalangan salaf ada misalnya ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi Umar bin Khattab itu diceritakan beliau punya teman atau sahabat yang mana gantian ya. Jadi sehari Umar bin Khattab kerja, temannya ini belajar ke Nabi ya. Besoknya gantian Umar bin Khattab yang belajar ke Nabi, temannya kerja. Ya, ini menunjukkan akan pentingnya bekerja. Ya, jadi ya menyisihkan waktu untuk bekerja dan belajar ya. Bahkan Umar bin Khattab itu sendiri pernah mengatakan la yaqudanna ahadukum an talabir rizqi. Janganlah salah seorang di antara kalian ini duduk, maksudnya enggak mau kerja ya. Wa huwa yaqul Allahumma rzuqni. Jadi dia duduk sambil berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki, tapi enggak kerja ya. Kemudian beliau mengatakan waqad alima annas samaa la tumtiru dzahaban wala fiddah. Padahal dia tahu langit itu enggak mungkin hujan emas atau perak ya. Ini menunjukkan ketika orang berdoa dia juga harus bekerja ya. Itu adalah beberapa dalil-dalil dan contoh dari salafus saleh akan anjuran untuk bekerja. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz sangat banyak sekali anjuran untuk bekerja, baik dari Quran, baik dari hadis, baik dari contoh-contoh para nabi dan juga para salaf. Semoga kita semua yang mendengarkan yang masih belum kerja bisa semangat untuk mencari kerja dan semoga Allah mudahkan. Demikian, sampai berjumpa di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.